Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya Dr. Tiko di konten Dream Factory ngobrol bareng. Kali ini yang udah ditunggu-tunggu, kemarin kan kita nggak ada konten ini ya, Rabu malam Kamis. Sekarang udah ada nih Mas Rurinya di sini. Mas Ruri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Minggu kemarin soalnya jadwalnya ini ya Mas ya, jadwalnya tuker ya sama Mas Ahmad ya, jadinya nggak bisa nemenin kita malam-malam sebelum jaga nih. Hari ini mau ngomongin apa Mas? Tentang corona? Tentang apa aja boleh. Boleh. Katanya tentang corona guys. Temanya tentang corona pada saat ini. Gimana Mas Rudi duluan? Monggo. Saya sih sebenarnya pengen nanya sih ya. Gimana? Ngomong dokter gitu ngomongnya. Ya. Untuk saat ini kan Agak gedean Pak suaranya Pak. rata-rata tuh orang banyak lah musim corona begini tuh banyak yang udah memulai untuk berwisata. Manapun udah kayak bebas gitu soalnya corona itu nggak ada gitu. Siap. Itu pada dokter sendiri itu gimana gitu? Itu untuk menyikapi aman atau enggaknya. Oke, siap. Tipsnya lah, triknya gimana sih kita berwisata itu biar aman. Biar aman tapi tetap berwisata gitu ya. Oke. Pertama, kalau misalnya untuk masalah nanya apakah corona ada atau enggak, ya sudah pasti ada. Karena kan dari Februari udah pasti kan udah beribuan kali eksperimen tentang penelitian. Bahkan sekarang udah ngomongin tentang vaksin ya kan. Nggak mungkin kalau misalnya udah ketemu sama virus yang bilang nggak ada. Satu poinnya jelas ya, berarti corona itu memang ada. Cuman masyarakat, kenapa kok banyak ada yang bilang kayak gitu, belum ngerasain aja. Nah, ntar nih kalau misalnya yang sempet nih ngomong kayak gitu, ya rasain aja sendiri. Kalau misalnya apa nih konspirasi, ya rasain aja. Ya syukur-syukur nggak kritis apa sih gimana. Ya, syukur-syukur alhamdulillah bisa sembuh. Coba teman-teman lihat sendiri, banyak udah pasiennya yang banyak yang udah meninggal. Jelas-jelas sudah terpampang kalau dia memang benar meninggal karena corona. Yang kedua, bahkan petugas medisnya saja banyak yang meninggal. Teman-teman saya yang dokter-dokter sudah banyak yang meninggal. Bahkan beberapa yang ini pernah kenal juga ada yang meninggal. Dan saya juga sendiri ngeri juga sama. Jadi maksudnya sambil saya sendiri juga sambil tetap ngeri, maksudnya aware gitu ya, tetap bekerja aktivitas maksudnya sesuai sama protokol corona gitu. Itu poin keduanya ya Mas ya. Yang ketiga adalah untuk masalah aktivitas. Kan kita istilahnya sekarang kan bilang new normal ya. Kenapa new normal? Karena aktivitas sekarang kita sama pemerintah sudah dibolehkan untuk beraktivitas, nggak seperti yang dulu awal-awal tuh yang kita lebih ke arah diam di rumah. Sekarang sudah mulai beraktivitas, tapi diharuskan memang mengikuti protokol supaya meminimalisir angka penyebarannya dan angka kematiannya juga ditekan. Satu, itu sudah gitu. Masalah untuk berpariwisata, saya tahu kalau misalnya teman-teman dan saya sendiri pun juga suntuk kalau misalnya untuk di rumah terus, apalagi buat dokter-dokter. Nah itu juga kita juga tim medis sama semuanya bosen lah pasti ya. Farmasi bosen untuk pakai APD. Emang nggak tahu teman-teman itu kalau misalnya pakai APD sepanas apa, seribet apa. Iya kalau misalnya yang badannya ideal ya, kalau misalnya kayak saya sama teman-teman yang badannya gede susah itu, tambah panas itu double-double. Nah makanya teman-teman jangan sepelekan. Kalau misalnya untuk aktivitas, misalnya pariwisata sih sebenarnya ya kalau misalnya memang penting-penting banget gitu loh. Maksudnya kalau misalnya saya kalau gagal pariwisata stres terus akhirnya malah depresi gitu ya, monggo pariwisata, cuman diikutin protokol-protokol di tempat pariwisatanya kan pasti ada, ikutin, jangan sembrono. Kalau misalnya kita bisa memikirkan adalah kita sendiri ya, pikirin sendiri deh mudaratnya sama kebaikannya, pentingan mana sih misalnya berwisata atau enggak. Lagian kan juga berwisata juga pakai duit ya teman-teman ya. Kecuali kalau gratis oke deh gitu. Kalau misalnya itu mah pakai duit, bermacet-macetan pula, bergerombol pula, meningkatkan faktor risiko, ya bisa dipikir sendiri mau dipilih atau enggak gitu. Nah kan kita kan hidup masing-masing. Maksudnya masing-masing itu mengoptimalkan adalah
keselamatan pertama ya diri sendiri, keluarga itu kan yang pertama dioptimalkan. Bahkan seorang dokter pun juga akan lebih mengoptimalkan dirinya sendiri sama keluarga, baru pasien-pasiennya, baru masyarakat luas, begitu teman-teman. Gitu Mas Rudi kalau misalnya dari saya. Jadi boleh berpariwisata sesuai sama anjuran pemerintah. Cuman kalau saya masih ya pikir 2 kali. Udah mah bayar, udah mah juga meningkatkan faktor risiko, udah mah capek-capek, udah capek kan nurunin imun, malah tinggi tuh faktor risiko kenanya, begitu. Gimana kalau Mas Rudi sendiri gimana menurut Mas Rudi? Misal sih namanya ya itu dia gitu, namanya orang itu kan pasti ya bosen lah gitu, udah dikurung dalam keadaan yang begini tuh beberapa minggu aja kan. Sedangkan saya sendiri udah terbiasa kayak misalnya libur atau di akhir bulan, biasa buat berpariwisata, buat ya sekedar maksudnya keluar rumah bentar aja gitu kan. Nah, saat yang beberapa minggu atau bulan kemarin itu keren sama sekali gitu. Iya. Kalau saya sendiri sih udah pengen banget gitu, rasanya pengen Jalan-jalan. mana, pengen banget sih sebenarnya, cuman ya masih rada-rada takut juga. Yang paling simpel banget sih sebenarnya, pengen gitu kayak ngajak anak renang lah gitu, pengen banget gitu. Tapi sama saya juga pengen renang tapi nggak bisa aja gitu. Iya, soalnya kalau merenang kan penularannya cepet. Nah itu dia, itu aman apa enggak sih itu kalau Kecuali kalau nonton bola di stadion yang kosong nggak apa-apa. Gitu nggak apa-apa. Kalau renang mah susah ya kalau sekarang ya. Tapi kita juga mikirin ini sih, perekonomian. Kita juga agak terbenturnya itu dari situ. Kita kalau misalnya bisa ngomongin kayak gitu, terus ngomongin pasti gini, yang bagian dari pariwisata. Terus kita gimana cara dapet duitnya, gimana? Nah itu dia, yang makannya sama pemerintah mungkin diseimbangkan gitu. Makanan tetap dibuka dengan protokol ini itu begitu, mungkin dipikirin dari segi ekonominya supaya gerak lanjut. Saya juga bingung kalau misalnya nentuin idealnya bagaimana. Gimana sih, saya ngasihin pertanyaan ke netizen juga deh, bagaimana coba idealnya kalau menurut kalian? Lagian juga sama, semuanya kita juga duit jadi berkurang juga ya Mas ya. Iya. Iya, jangan itu dah. Ya mungkin kalau misalnya pariwisata boleh ya. Gitu ya Mas Rudi ya. Berarti kesimpulan apa? Itu aja. Apa gimana? Kesimpulannya Mas Rudi gimana sendiri? Kalau saya sendiri sih pengennya wisata, tapi ya nyari aman sih. Wisata dengan protokol corona gitu lah ya. Dan lebih mempertimbangkan juga ya, maksudnya tempat wisatanya worth it nggak, aman nggak. Kalau misalnya nggak aman ya ditunda dulu. Kalau dipikir-pikir kayaknya aman nih, ada segi amannya, ya udah wisata. Dan itu juga nggak sering-sering ya, apalagi juga kan pakai duit juga kan lumayan. Gitu. Kalau saya sih teman-teman tetap boleh. Saya pun juga kemarin ya sempet lah misalnya ke muter-muter ke Bogor gitu, maksudnya ya ke Jakarta sekedar untuk misalnya beli makan apa gitu, jajan-jajan. Tapi juga maksudnya nggak ya, cari-cari tempat yang aman juga sih teman-teman ya, ikutin aja protokolnya ya. Gitu aja ya Mas Rudi ya. Untuk sekarang sih kesimpulannya gitu aja. Aktivitas mah kita ngikutin lah anjuran pemerintah, cuci tangan yang sering, terus habis itu pakai maskernya. Kalau misalnya kan sekarang udah ada nih ya face shield murah meriah 10.000, udah dapat yang bagus nih Mas ya, dipakai face shieldnya. Dengan aku pakai nih. Iya, sekarang kita juga pakai nih face shieldnya, dipakai face shieldnya. Udah gitu saling berempati untuk saling memikirkan untuk 2 kali. Nah, kalau misalnya mau berkerumun atau misalnya nggak pakai masker apa segala macam, karena nyata loh corona itu. Jadi jangan sampai kita, keluarga kita, teman kita kena dulu baru kitanya percaya, begitu. Iya, kalau misalnya orang lain, gimana kalau kitanya sendiri yang kena? Emang udah cukup ininya amal ibadah sama pahalanya kira-kira gitu ya teman-teman ya. Semoga sehat selalu. Dan juga jangan lupa ikutin terus konten Dream Factory yang gaming, yang tips kesehatan, sama yang ngobrol-ngobrol kayak gini, sama wisata kulinernya ya teman-teman ya. Ya udah, dadah teman-teman, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum. Makasih ya Mas Rudi.